itulah ungkapan hati kami Tuhan, kami haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat memuaskan hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Engkau berikan kesempatan kepada kami, kesempatan istimewa untuk datang kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, menyaksikan bahwa Tuhan baik dan sangat baik. Bahkan kami akan semeja dengan Kristus dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami kuat karena Tuhan, kami kuat karena firman-Mu. Tidak ada kekuatan di dunia ini selain pada firman-Mu. Karena itu kami mau siapkan telinga kami untuk dengar-dengarkan firman-Mu. Hati kami yang rela dikoreksi, dikuatkan, ditegur oleh kebenaran firman-Mu, supaya iman kami semakin bertumbuh dan pertumbuhan itu menghasilkan buah di dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kami menjadi orang Kristen yang luar biasa, karena Yesus kami luar biasa. Karena firman-Mu firman yang luar biasa, firman yang dahsyat, mengubah sikap hati kami. Jadi sikap hati yang mengasihi, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kata demi kata, kalimat demi kalimat, tuntunan Roh Kudus, sehingga tidak satu kata pun menyesatkan umat-Mu. Dan apa yang diperintahkan semuanya adalah dari firman-Mu, dan apa yang kami sampaikan yang mendengar untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Segala kuasa, segala perubahan yang berusaha mengganggu hati dan pikiran kami, konsentrasi kami bisa kami mendengarkan firman Tuhan, kami tolak dan patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di ruangan ini, teristimewa di ruangan hati kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap mendengar firman-Mu. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata bersama, amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan, luar biasa. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Oktober, di minggu yang pertama di tahun 2024 ini. Tinggal 2 bulan ke depan kita akan menyelesaikan tahun 2024, masuk ke tahun 2025. Tidak terasa hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun ini terus tergerak kurang sepertinya 24 jam. Ya, puji Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Roma untuk melanjutkan kitab Roma yang sebelumnya. Hari ini adalah kitab Roma pasal yang terakhir. Ya, pasal yang terakhir dibagi dua. Dari pasal yang terakhir ini mungkin minggu depan ayat 17 sampai ayat yang terakhir. Hari ini saya menyampaikan ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Roma pasal 16 ayat 1 sampai 16. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita baca dengan bersemangat. Saya akan memulai dengan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua sampai nanti ayat 16. Kita baca secara bersama-sama dengan semangat. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Feby, kita yang adalah pelayan jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam kebenaran sebagaimana dan tidak sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku di dalam Kristus Yesus. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudara sebangsaku yang pernah dipenjarakan bersama aku
Mereka orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan telah hidup di dalam Kristus sebelum aku. Salam kepada Timotius yang terkasih dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Gaia yang telah kami di dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk di semangat Kristus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang masuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada mereka yang berkuasa yang bekerja dalam Tuhan. Salam kepada kasih yang mengasihi yang telah bekerja dalam Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Kristus, Legion, dan Barnabas, Demas, dan saudara yang bersama-sama mereka. Salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada semua orang kudus yang bersama mereka bersama-sama. Bersalam-salamanlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepadaku kamu dari semua jemaat Kristus. Tuhan, mungkin agak sedikit berbeda karena saya baca PB 2024. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, dari nas yang kita baca ini, kalau kita tidak memperhatikan atau mungkin kita hanya membaca, ini berkaitan dengan salam. Apa yang mau kita dapatkan dari kata salam ini? Semuanya salam, 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 diulang kata salam. Nah, kita perhatikan salam dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu adalah salam, menunjukkan salam keakraban, menunjukkan salam bahwa dia penuh cinta kasih kepada jemaat. Dia menyampaikan salam karena memberikan perhatian yang luar biasa dari jemaat kepada Paulus. Dan salam itu sekaligus juga memberikan suatu penghargaan, penghormatan kepada jemaat dan juga tim atau orang-orang melayani yang mendukung pelayanan Rasul Paulus. Dan salam itu juga sekaligus mengenang apa saja yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan, yang dilakukan oleh jemaat selama dalam pelayanan, selama bersama-sama dengan Paulus. Hari ini kita perhatikan bersama-sama dari kitab Roma pasal 16 yang menjadi pemberitaan firman Tuhan. Kita perhatikan, Paulus itu selalu mendahulukan kata salam. Luar biasa. Kata salam itu bukan kata sembarangan atau tidak ada artinya. Kata salam itu menunjukkan suatu ada ikatan, bukan saja ikatan batin, tapi ikatan di dalam Kristus yang didasarkan dengan kasih Kristus. Luar biasa. Kalau kita perhatikan di 16 ayat ini ada sejumlah nama yang saya catat, itu ada setidaknya ada 26 orang nama yang disebut Rasul Paulus dan memberikan salam, menyampaikan salam. Bahkan ada 2 orang kudus tidak disebut namanya. Berarti ada 28. Bukan saja 28 orang, tetapi dikatakan orang-orang kudus yang tinggal di rumahnya Aquila, Priscilla. Luar biasa. Apa yang mau kita perhatikan dari nas yang kita baca ini? Maka saya kasih tema. Temanya adalah pelayan dan jemaat yang bersinar. Apa?
Pelayan dan jemaat yang bersinar. Pak, di situ mana ada kata bersinar? Betul, tidak ada langsung kata bersinar. Sebelum kita lihat bersama-sama di mana yang dimaksud di sini bersinar dan mengapa harus bersinar dan bagaimana cara supaya bersinar? Apa menunjukkan bahwa kita bersinar? Bersinar cahaya seperti matahari, ya, menyinari dunia ini sehingga manusia di dunia ini bisa menikmati siang hari, malam yang begitu indah dengan bulan menyinari, sejuk dan dipandang enak, nyaman. Beda dengan matahari. Saudara, kehidupan kita dimanapun kita berada, di gereja, dalam keluarga, dalam pelayanan apalagi, tempat pekerjaan harus bersinar. Amin. Harus bersinar terang. Saya membaca ayat yang pertama dan kedua, perhatikan. Saya mulai membaca ayat pertama dan kedua. Ini adalah salah satu wanita yang hebat, yang luar biasa di dalam pelayanan, menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan, mendukung pelayanan Rasul Paulus. Perhatikan di ayat 1 dan 2 dikatakan begini, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang adalah pelayan jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepada bantuan bila ia memerlukan. Perhatikan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang dan juga kepadaku, kata Rasul Paulus. Dari perkataan ini atau ucapan Paulus ini, berarti Paulus mengenal betul, tahu betul siapa Febe. Febe itu adalah seorang wanita yang hebat, yang luar biasa, yang tidak punya gelar STH, MTH, doktor, profesor. Dia orang awam, dia ibu rumah tangga. Hari ini kita mau lihat ada beberapa orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dalam pelayanan, yang mendukung pelayanan Paulus. Salah satunya adalah Febe, dan ada dikatakan ada Priscilla. Priscilla dan Priska itu sama. Siapa Febe ini? Mengapa dia tiba-tiba muncul di kitab Roma? Dan itu pun di pasal terakhir. Mengapa begitu penting dicatat ini? Kalau Priscilla, Aquila itu sudah ada di Kisah Para Rasul, ada di kitab Korintus, tapi Febe ini hanya ada di kitab Roma. Ketika saya mencari tentang Febe ini, saya ketik di Alkitab bagian mencari itu, dia muncul di sini. Tapi akhirnya saya minta tolong bantu lihat melalui ensiklopedia siapa dia. Setelah saya baca ternyata dia seorang wanita yang luar biasa. Mengapa saya katakan seorang wanita yang luar biasa? Sebelum kita melihat keluar biasaan dari Febe ini, kata Yunani dari kata Febe itu adalah Poibe. Poibe itu artinya putri dewa Uranus dan juga Dewi Gaia. Jadi putri dari dewa-dewi, ya, itu Poibe. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel. Mengapa? Karena dalam agama Yahudi tidak pernah ada dewa-dewi, bahkan menyebut anaknya anak dari dewa-dewi, nggak ada itu. Berarti dia bukan orang Yahudi.
Maka kita perhatikan apa arti dari PB itu. Arti dari PB itu artinya bersinar. Dari kata PB itu artinya bersinar. Nama yang bagus, yang luar biasa. Apakah namanya itu sesuai dengan kehidupannya? Sangat sesuai. Kadang-kala sering kita temukan nama itu tidak sesuai dengan kehidupan kita. Tapi nama-nama yang ada di sini, Paulus sesuai dengan hidupnya. Amin. Ada nama Paulus terlalu banyak ya. Tapi Paulus yang di penjara ada. Ya. Terima kasih Tuhan. Lalu kita perhatikan bersama-sama, mengapa tadi saya katakan mengapa Paulus menuliskan satu nama ini, yaitu PB ini, dicatat di kitab Roma pasal yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa PB ini punya jasa dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang harus kita teladani. Dari ayat pertama, kalau kita perhatikan, dikatakan terhadap PB saudari kita, karena perempuan saudari kita. Apa kata saudari kita itu, Bapak Ibu kasih Tuhan? Jemaat, saudari itu bukan ada hubungan keluarga, hubungan darah dengan Paulus. Tidak. Tapi hubungan di dalam Kristus. Artinya PB ini adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sebelumnya dia penyembah berhala. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kehidupannya dijamah oleh Tuhan Yesus. Dia menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu Tuhan Yesus telah mati bagi dirinya. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosanya, kejahatannya. Maka saudara kita artinya saudara di dalam Kristus. Seperti saya dengan saudara adalah saudara di dalam Kristus. Amin. Saudara di dalam Kristus itu kadang-kala lebih hebat, lebih dahsyat, lebih akrab dibandingkan dengan saudara di dalam sehubungan darah, keturunan. Seringkali kita melihat bahwa cinta kasih dari saudara seiman, saudara dalam Kristus itu lebih baik daripada yang lain. Kadang-kala keluarga kita yang ada hubungan darah tidak peduli dengan kita. Paling kalau kita dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, direndahkan, diabaikan, kita dianggap. Tapi kalau kita saudara yang kaya raya dan diharapkan bisa menolong dan kita menolong, saudara akan dihargai, dihormati, dan akan diundang dalam acara apapun, karena berharap pasti memberi. Itulah manusia. Itulah saudara hubungan darah. Berapa banyak hubungan saudara dalam hubungan darah itu saling membunuh, baku pukul, baku hantam, bukan baku darah. Bahkan ada yang hancur-hancuran hanya karena bisa harta. Harta apa itu? Warisan. Tetapi saudara di dalam Tuhan seharusnya tidak seperti itu. Amin. Amin. Nah, hari ini kita perhatikan bersama-sama. Jadi selain PB ini adalah seorang yang sudah percaya kepada Kristus, hidupnya telah dipulihkan, dijamah oleh Kristus, diubahkan oleh Kristus, lalu menyerahkan hidupnya melayani Kristus. Ada beberapa hal yang kita perhatikan. Lalu perhatikan yang berikutnya dikatakan PB adalah pelayan jemaat di Kengkrea. Kengkrea ini di Korintus. Itu daerah pelabuhan. Berarti datangnya dari berbagai daerah ke Korintus. Kengkrea ini itu dari berbagai daerah Asia, ya, karena itu pelabuhan. Jadi banyak perantau-perantau di situ. Antara Korintus atau kota Kengkrea di mana?
Febe melayani itu dengan Roma cukup jauh. Ya, cukup jauh, puluhan kilometer. Tapi dikatakan dia menjadi jemaat di Roma. Wow, luar biasa. Perhatikan, pelayan jemaat. Pelayan jemaat berarti pelayan, diaken, diakonos. Pelayan rohani. Artinya dia menjadi pelayan jemaat itu karena dia tahu apa yang harus dia lakukan selama hidupnya sebagai bukti dia mengasihi Tuhannya. Maka dikatakan pelayan jemaat. Kalau pelayan jemaat berarti pelayan Tuhan, yang dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Dia seorang wanita yang hebat, yang luar biasa. Bapak berkasih Tuhan, kalau kita perhatikan ada gereja tertentu sekarang ini melarang wanita tidak boleh menjadi pemimpin dalam gereja, tidak boleh mengajar, tidak boleh berkhotbah. Itu larangan itu dikatakan oleh Alkitab. Mereka mengutip dari kitab Korintus dan juga kitab Timotius. Apakah benar demikian? Benar pada saat itu. Saat itu berhubungan dengan tata krama etika dari seorang wanita di hadapan pria. Maksudnya supaya wanita jangan sampai menguasai pria, karena pria itu sudah diberi otoritas oleh Tuhan melalui Adam. Otoritas itu tidak bisa diambil oleh wanita. Bukan berarti wanita tidak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh menjadi pengajar, tidak boleh menjadi majelis, tidak boleh menjadi diaken. Buktinya dalam Alkitab sangat banyak. Priscilla, Lydia, dan Febe hari ini. Dari kasih Tuhan, tak perhatikan, dia pelayan Tuhan, dia diaken. Lalu berikutnya dikatakan, di ayat kedua, Paulus berkata beginian, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Siapa ini? Kok bisa? Kita perhatikan, Febe ini seorang wanita membantu banyak orang. Bukan saja membantu banyak orang, membantu jemaat, tetapi juga dikatakan Paulus membantu diriku, membantu pelayananku, mendukung pelayananku. Wow, luar biasa. Itulah sebabnya Paulus memberikan sambutan yang hebat, yang luar biasa kepada Febe. Layak dihargai, layak dihormati. Bagi kita yang sungguh-sungguh memberikan diri kepada Kristus, yang sudah dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan, dan kita memberikan pelayanan yang terbaik, saudara pasti dihargai, dihormati oleh Tuhan, bukan saja manusia. Amin. Secara singkat saya menyampaikan, ada 4 yang menjadi teladan bagi kita dari Febe ini. Belum Priscilla, Aquila. Kalau dari semua nama-nama tadi itu, ya kalau kita lihat, ada nama-nama, diingat semua apa yang mereka lakukan oleh Rasul Paulus, diingatkan semuanya. Mereka telah bekerja keras bagiku, mereka telah bekerja bagiku di dalam Kristus, mereka rekan sekerjaku, mereka sudah bekerja keras dan yang lain sebagainya. Tidak ada yang malas. Wow. Mari kita perhatikan. Ada beberapa hal yang saya perhatikan dari PB ini. Dari situ, baru PB belum Priscilla, Aquila. Mengapa nama PB itu dikatakan menjadi seorang yang dahsyat luar biasa dipakai Tuhan, dicatat Alkitab? Yang pertama tadi sudah jelas, dia adalah pelayan Tuhan, dia adalah hamba, dia memiliki hati hamba. Kalau dikatakan pelayan jemaat, itu pasti sudah memiliki hati hamba.
Karena yang memilih dia, memanggil dia bukan Paulus. Paulus itu hanya alat yang dipakai oleh Tuhan, tapi Tuhanlah yang memanggil. Dilihat Yesus yang punya hati hamba. Pasti dia tahu firman Tuhan mengatakan apa dikatakan oleh Kristus, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pasti dia tahu firman Tuhan itu, sehingga dia punya hati hamba. Ini yang pertama, hati hamba. Mari kita perhatikan. Semua orang suka melayani, suka melakukan pekerjaan yang rohani. Tetapi apakah dia lakukan itu dengan hati hamba? Kalau hati hamba, berarti menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan di dalam pelayanan. Seperti Kristus memberikan nyawanya bagi kita, bagi orang-orang berdosa. Dia memberikan nyawanya sebagai bukti dia adalah hamba yang melayani. Nanti kita akan menerima perjamuan kudus Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu dilakukan karena Yesus punya hati hamba. Dan saya percaya VB ini belajar dari Yesus punya hati hamba. Dia bersedia melayani jemaat. Tadi dikatakan di Kengkrea, melayani dengan sepenuh hati. Bahkan dia menopang, membantu pelayanan Rasul Paulus. Mempunyai hati hamba. Kalau hati hamba berarti menyediakan hidupnya melayani orang lain, bukan lagi hanya melayani diri sendiri yang egois, yang hanya status sebagai hamba, status sebagai pendeta, status sebagai pelayan, tetapi maunya dilayani. Kamu seperti itu, sikap seperti itu tidak ada bagi VB. Hati hamba selalu bertanya kepada Tuannya, Tuhan, apa yang mau saya kerjakan? Apa yang saya lakukan? Seberat apapun itu, aku siap untuk mengerjakan, melakukannya. Karena aku tahu Tuhan yang memberikan pekerjaan itu tidak mungkin memberikan di luar kemampuan saya. Tapi Tuhan pasti memberikan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan tidak ada kata tidak bisa, semuanya bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Itu kalau hati hamba, aku hanya taat. Kita belajar Bapak Ibu dengan kasih Tuhan. Lalu yang kedua, seorang hati hamba itu pasti memiliki kasih. Pasti memiliki kasih dan tidak egois. Kalau kita perhatikan dari kesaksian Paulus, tentang PB ini, bahwa dia seorang yang giat melayani. Kalau tidak giat melayani, tidak mungkin dicatat oleh Rasul Paulus di kitab Roma pasal 16. Tidak mungkin. Dia tidak melihat di sini orang-orang yang malas, orang-orang yang ogah dalam pelayanan. PB itu adalah melayani dengan dedikasi, penuh kasih, tidak egois, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri. PB bukanlah orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia menyediakan waktunya, tangannya, kakinya untuk melangkah melayani Tuhan. Fokusnya sehari-hari bukan kepada usahanya. Kalau dia tadi dikatakan banyak memberi, diperkirakan dia ini adalah seorang pengusaha yang sudah bertemu dengan Tuhan, diubah oleh Tuhan, sehingga dia banyak memberi. Seorang ibu banyak memberi. Kalau saya perhatikan baik-baik di sini, saya perhatikan bahwa dia katakan dia itu memberikan perhatian yang luar biasa kepada jemaat. Dia memberikan apa menjadi kebutuhan jemaat, bukan saja kebutuhan rohani, tapi kebutuhan materi, khususnya di antara wanita.
dan juga para janda, dan juga orang-orang miskin, orang-orang yang sakit diperhatikan oleh si PB ini. Barangkali ini seperti Bunda Teresia yang penuh cinta kasih kepada sesama manusia. Dia keliling dunia untuk berbagi. Wow, luar biasa. Yang belum punya anak, dan nanti kalau mau punya anak, kalau dia perempuan, berikan namanya Febe. Amin. Ada di sini nama Febe? Atau nama bahasa Yunani-nya juga nggak apa-apa. Ya, supaya lebih keren begitu. Ya, yaitu apa? Poibe. Poibe itu Febe. Bersinar. Wow, luar biasa. Nah, kita perhatikan bahwa PB ini adalah dikatakan kasih. Dia memiliki kasih dan tidak memiliki rasa egoisme. Tidak punya itu. Dia membiarkan dirinya dia dikuasai oleh Tuhan, bukan dikuasai oleh egoismenya. Selalu mengatakan untukku, untukku, untukku. Tidak. Luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia justru memberikan hidupnya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, bukan rasa egoisme. Dia bisa menjadi seorang yang egois, betul. Mengapa? Dia punya untuk kebutuhannya sendiri, untuk kebutuhan keluarganya. Ngapain lagi dia untuk melayani? Ngapain lagi dia untuk berbagi, memberi? Cukupkan untuk dirinya, cukup untuk keluarganya. Dia bukan seorang ibu dan seorang wanita yang seperti itu. Mementingkan kepentingan keluarga, suami, anak, istri. Betul. Itu harus ada pengalokasian dan itu harus menjadi prioritas. Tetapi jangan sampai lupa kita. PB lakukan itu berbagi kepada jemaat. Jemaat yang miskin. Dan dia memberi bukan karena kaya raya. Dia memberi karena memang punya hati. Apa yang mau saya lakukan sebagai balas cinta kasih saya kepada Kristus, sekalipun tidak mungkin dibalas dengan sebandingan kasih Kristus. Tidak mungkin. Dunia sekalipun tidak bisa menggantikan kasih Kristus. Tapi ketika kita melakukan apa yang kita mampu untuk melakukan dengan pimpinan Tuhan, itu sangat berarti. Amin. Ini yang kedua yang kita teladani dari PB ini. Kasihnya luar biasa dan dia bukan seorang yang egois. Maka tidak mungkin, tidak bisa orang pelayan Tuhan itu orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Tidak bisa hanya memikirkan bagaimana supaya dapur itu berasap, dapur itu bisa memasak dan yang lain sebagainya. Bagaimana hanya mengatur rumah tangga. Itu penting dan itu harus. Tetapi jangan sampai kita hanya itu yang menjadi prioritas utama kita sehingga kita kurang memperhatikan sesama jemaat. Yang berikutnya yang saya perhatikan dari PB ini, saudara kasih Tuhan, dari apa yang kita baca tadi, dia seorang yang dapat dipercaya, berhati hamba, penuh kasih, tidak egois. Wow, luar biasa. Dapat dipercaya. Di mana di sini kata dapat dipercaya, saudara kasih Tuhan? Kalau kita perhatikan, kita baca nanti ensiklopedia, dikatakan bahwa PB ini yang dipakai diminta oleh Paulus untuk mengirimkan surat pribadinya kepada jemaat di Roma. Dan saya tahu pada saat itu tidak ada Gojek, tidak ada pos, tidak ada seperti yang kirim-kirim surat sekarang ini, paket-paket, belum ada. Tidak ada. Tidak ada materai untuk mengirim surat, tidak ada. Tapi ada yang ditugaskan oleh pemerintahan kerajaan Romawi, sudah diperintahkan, sudah disiapkan orang tertentu untuk mengambil menerima surat. Itu dari siapa? Sangat jelas. Untuk apa? Sangat jelas. Sangat ketat sekali pada saat itu. Tidak sembarangan surat itu masuk dalam kerajaan, masuk ke Roma.
untuk dikirimkan dilanjutkan kepada jemaat, tidak sembarangan. Tapi luar biasa, PB bisa tembus semuanya itu. Dia membawa suratnya, Rasul Paulus, surat pribadinya kepada jemaat di Roma. Berhasil. Saudara tahu, saya katakan tadi, itu perjalanannya berkilometer, puluhan kilometer dari Kenkrea, Korintus ke Roma. Berarti dia harus mengorbankan waktunya, tenaganya, meninggalkan keluarganya. Dan bagaimana dia mengadakan lobby-lobby untuk bisa diterima surat itu. Saya tahu dan saya percaya, Paulus tahu bahwa PB ini adalah layak dipercaya untuk menyerahkan surat itu kepada jemaat di Roma. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Orang yang layak dipercaya itu tidak mudah. Itu proses, pasti melihat integritasnya atau karakternya atau kehidupannya sehari-hari, kemampuannya dalam pelayanan, terlebih dengan firman yang dia kuasai, yang dia dilakukan, dikerjakan dalam kehidupannya, sehingga bisa menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya, yang dapat bertanggung jawab. Itu luar biasa. Sekali lagi, tentu tidak mudah menjadi orang yang menerima kepercayaan. Mengapa? Karena pada saat itu banyak yang bisa mencegah, tidak boleh surat itu masuk ke Roma. Tapi puji Tuhan, PB berhasil. Dia siap memikul tanggung jawab yang berat itu. Dia siap menerima tugas yang berat itu dari Rasul Paulus. Dan dia pun selamat mengirimkan surat itu, menyampaikan surat itu. Berarti dia dapat dipercaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya? Orang-orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang akan dipromosikan, diangkat oleh Tuhan sendiri, menjadi kepercayaan Tuhan dalam satu pekerjaan, dalam satu pelayanan. Itu mulai dari titik nol, bukan dari titik satu. Nah, karena itu ketika kita diproses oleh Tuhan, ikuti proses itu. Sekalipun proses itu sakit, mungkin membuat kita menderita, mungkin ego kita disentuh, mungkin karakter kita diubahkan, sehingga pujian yang kita nikah, firman-Mu mengubah sikap hidupku itu benar-benar kenyataan, bukan hanya perkataan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak mudah untuk diberikan kepercayaan, tidak mudah untuk menerima kepercayaan. Apalagi kepercayaan dalam melayani. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kuliah S1, masih kuliah S1 itu. Saya iri dengan mereka yang sudah bersama-sama diberikan jadwal khotbah, mengajar sekolah minggu. Bahkan saya menjadi pendamping dari guru sekolah minggu. Padahal sama-sama sekolah teologi. Saya nggak pernah dijadwal, dikatakan Adolf hanya mendampingi. Lihat anak-anak itu kalau nggak tertib, tertibkan. Dampingi. Nah, kapan ya saya seperti dia bisa mengajar ya? Bahkan saya aktif di pemuda, tidak dijadwalkan khotbah. Sama-sama sudah ada di STT. Kapan apakah mungkin saya diberikan kesempatan seperti itu? Lalu saya tanya, boleh nggak saya dijadwalkan untuk khotbah? Oh, bukan saya yang ngatur, itu ada majelis yang ngatur. Kenapa begitu? Ya tanya saja itu majelis. Baru saya tahu, ternyata majelis itu memperhatikan ini orang sudah layak belum dipercayakan khotbah atau tidak, sudah layak mengajar sekolah minggu atau tidak. Bahkan pernah saya dipercayakan untuk mengajar sekolah minggu di satu hotel di puncak sana. Setiap hari Minggu harus naik ke puncak untuk mengajar sekolah minggu. Luar biasa.
Ternyata tidak mudah menjadi guru sekolah minggu itu. Anak-anak udah diajak tertib, duduk, berdoa, jangan lari sana lari sini. Malah ada yang duduk di meja. Turun, tidak mau turun. Alah, sabar. Sebelah kanan kita jangan di ruangan untuk ibadah sekolah minggu. Ayo kita ke kebun. Saya ajak mereka ke kebun di depan hotel itu, yang ada pada pohonnya. Disitulah anak ini, malah dia bawa mainannya. Pada saat sekolah minggu, dia main-main, dibawa semua mainannya, ditaruh di tempat itu, dia main, mempengaruhi temannya. Waduh, ini setan mana lagi ini? Saya tidak sabar. Saya teriak, "Hei, kamu pergi dari sini, jangan ganggu teman-teman. Gak usah ikut ibadah sekolah minggu." Dari dia pulang, datang ke tempat ibadah umum, dia ngadu kepada orang tuanya. Saya dimarahi oleh guru sekolah minggu. Dan minggu kemudian, saya nggak dijadwal lagi. Saya datang, hanya pendamping. Minggu depannya tidak dijadwal lagi. Lalu saya tanya kepada koordinator sekolah minggu, mengapa saya tidak dijadwalkan? Ada laporan dari orang tua ke gembala sidang. Ya, tidak punya kemampuan untuk mengajar sekolah minggu, tidak ada kesabaran. Ternyata anak itu punya hotel, berpuasa. Ya sudah, saya harus terima itu, kepercayaan itu. Ternyata tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi dari situ saya keluar dan tidak mau lagi mengajar sekolah minggu sampai hari ini. Biarkan itu diserahkan kepada anak muda. Amin. Luar biasa, tidak mudah. Tetapi ketika kita mulai setia dalam perkara-perkara kecil, akhirnya kita bisa dipromosikan, diangkat oleh Tuhan. Amin. Ada saat-saat tertentu di mana kita bisa berkhotbah, mengajar, dan melayani yang lebih, menurut kita lebih terhormat. Padahal pelayan semua terhormat. Amin. Amin. Yang terakhir, luar biasa, dari bebek ini, saudara kasih Tuhan, dikatakan tadi dia punya hati hamba, punya kasih, dan tidak egois. Lalu apa lagi tadi? Dapat dipercaya. Dikatakan apa? Dapat dipercaya. Dan dia adalah seorang yang setia dan murah hati. Wow, luar biasa. Di mana murah hatinya? Tadi kita sudah baca. Karena di sini kita perhatikan lagi di ayat kedua itu dikatakan, di ayat kedua B, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, bukan sedikit orang, juga kepadaku, kata Paulus. Kesetiaan itu dituntut pengorbanan. Pengorbanan itu berarti bermurah hati, suka memberi, tidak pernah hitung-hitungan. Masih banyak orang Kristen saat ini masih hitung-hitungan untuk memberi. Lebih berpikir bagaimana mendapatkan daripada memberi. PB tidak ada seperti itu. Maka kita yang suka hanya mau mendapatkan, bukan untuk memberi, kita ubahlah nama kita PB. Dengan itu mungkin kita berubah. Amin. 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 Supaya kita diingatkan. Jadi tanggung jawab PB di sini melayani di Kengkrai ini maupun menjadi penopang bagi pelayanan Paulus. Dia sangat sungguh-sungguh melakukannya, serius untuk melakukannya. Sekalipun itu tidak mudah. Mengapa? Karena dituntut banyak pengorbanan di dalam menjalankan tugasnya sebagai diaken, sebagai pelayan jemaat. Tapi kita lihat PB ini justru dia taat dan setia, bertanggung jawab. Karena dia tahu dia dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh Rasul Paulus. Dia memilih melayani dengan setia melakukan itu karena cinta kasihnya kepada Tuhan, cinta kasihnya kepada jemaat, cinta kasihnya kepada hamba Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi bermurah hati. Jadi seorang wanita yang bermurah hati.
yang siap untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sekali lagi bahkan dikatakan mendukung pelayanan Paulus. Paulus itu seorang rasul, seorang gembala yang sudah mendirikan banyak jemaat. Jemaat di Roma, jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, jemaat di Galatia. Bahkan dia bekerja dengan tangan sendiri sebagai pembuat tenda. Lalu melibatkan Lydia, pengusaha kain ungu, melibatkan Febe, melibatkan Priscilla, Aquila, melibatkan banyak yang lain, menjadi tim worknya, tim kerjanya, tim kerja dalam Kristus, sehingga pelayanannya dahsyat. Maka dikatakan kisah para rasul, seluruh Asia mendengarkan Injil dan banyak yang bertobat menyerahkan diri kepada Kristus. Bukan hanya karena pekerjaan Paulus, tapi orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi tim pekerjaannya. Saudara kasih Tuhan, dalam penutup ini, saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama dari 4 hal yang kita pelajari sebagai pelayan Tuhan yang sedang dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan. Di penutup kisah kitab Roma pasal 16 ini kita dapat pelajaran yang keempat, milikilah hati hamba. Amin. Amin. Sebagai pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, milikilah apa? Hati hamba. Dan hati hamba itu adalah hati yang penuh kasih dan tidak egois. Yang ketiga, dapat dipercaya. Yang keempat, setia dan murah hati. Dia bermurah hati. Seorang wanita bermurah hati, setia dan bermurah hati. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Dan sekaligus kita akan persiapkan diri menerima masuklah perjamuan kudus dan bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Membawa apapun juga. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa dan komitmen kita kepada Tuhan. Kita adalah hati hamba yang terus melayani Tuhan.
bahkan jemaat yang hari ini sudah mendengarkan firman apa yang kami dengar dari Rasul Paulus, kesaksiannya dengan banyak orang yang Tuhan pilih menjadi pelayan-pelayan diakonos Tuhan mendukung pelayanan Rasul Paulus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Salah satunya adalah Bebe, seorang wanita, seorang ibu rumah tangga yang punya keluarga, yang punya kesibukan bagi diri sendiri bahkan keluarganya. Tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, dia menyerahkan total hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia memiliki hati hamba seperti Yesus, yang mau melakukan apapun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, melayani jemaat yang penuh dengan kasih. Dia bukan orang yang egois, bahkan bebas orang lain dipercaya oleh Rasul Paulus. Dia orang yang bermurah hati. Biarlah hari ini kami diingatkan oleh Tuhan, bukan saja ibu-ibu yang ada di jemaat ini, bukan saja perempuan-perempuan yang ada di jemaat ini, tapi kami seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami memiliki karakter seperti karakter ini, yang mengasihi pekerjaan Tuhan, yang melayani jemaat dengan sungguh-sungguh, berbagi kepada jemaat, dan kami pun menjadi orang-orang yang dapat dipercaya di dalam pengelolaan pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Jika selama ini Tuhan tidak melakukan itu, ampuni kami Tuhan. Tapi kalau kami sudah melakukannya, biarlah kami setia untuk melakukannya. Kalau kami kurang untuk melakukannya, biarlah kami lebih lagi untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengorbananmu di kayu salib, Engkau telah mencurahkan darah-Mu, darah yang mahal, darah yang menebus dosa manusia, yang menggantikan kami manusia berdosa yang seharusnya dihukum, dan Engkau dihukum di kayu salib demi kami yang berdosa, supaya kami diselamatkan. Memiliki kasih yang luar biasa bagi kami. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu ini? Selain kami menyenangkan tubuh jiwa roh kami, bahkan seluruh hidup kami melayani Engkau. Seperti Tuhan telah memberikan yang terbaik, maka kami belajar yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Melalui perjamuan kudus ini, layakkan kami Tuhan Yesus untuk mengingatkan kami karya Tuhan yang besar 2000 tahun yang lalu, di mana Engkau mati bagi kami. Dengan karya besar itu menentukan kehidupan hari ini, hari esok, bahkan selama-lamanya. Kami melakukan bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai peraturan peribadatan, tapi kami melakukan mengingat cinta kasih yang besar itu. Dan kami mau melakukan cinta kasih itu. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk menerima roti dan anggur dan tubuh darah Yesus. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap diberkati melalui perjamuan kudus ini. Mari jemaat, kita akan menerima roti dan anggur. Tanahkan pujian yang sudah persiapkan tim.